Sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Nathan Chuaon hingga Rafael Struijk kini terancam tanpa klub usai kontrak mereka di luar negeri tidak diperpanjang. Rahmat Darmawan mendorong mereka ke Liga 1 demi menit bermain, menyebut atmosfer pertandingan lebih penting daripada status di klub luar. Jai Itzes menjadi rebutan 4 klub Serie A, Udinese, Bologna, Fiorentina, dan Torino, setelah tampil gemilang bersama Venezia di Serie B. Dengan nilai transfer mencapai 6 juta euro, ia berpotensi jadi pemain Indonesia pertama yang tampil reguler di kasta tertinggi Italia. Welber Jardim resmi menandatangani kontrak profesional dengan Sao Paulo FC, menandai langkah besar dalam karirnya sebagai pemain muda potensial timnas Indonesia U20. Diproyeksikan tampil di tim U20 Sao Paulo, ia menjadi simbol harapan jangka panjang Garuda Muda di level internasional. Nathan Chuaon resmi dilepas Swansea City usai gagal bersinar, memperparah krisis menit bermain pemain diaspora jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert kini dihadapkan pada dilema antara memilih pemain berpengalaman tanpa klub atau mengandalkan skuad aktif di Liga 1. Media Vietnam mulai mengalihkan perhatian dari timnas Indonesia ke Malaysia setelah kekalahan telak 0-4 dari Harimau Malaya, menilai kebangkitan Malaysia sebagai ancaman baru di Asia Tenggara. Perubahan ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk membuktikan keunggulan lewat performa nyata, bukan sekadar nama besar atau jumlah pemain diaspora. Media Curaçao sudah lebih dulu memperingatkan soal kelemahan taktik Patrick Kluivert, dari strategi yang membingungkan hingga rotasi posisi yang tak logis, jauh sebelum Indonesia dihajar Jepang 0-6. Kekalahan telak itu kini jadi cermin bahwa kritik lama dari masa lalu Kluivert bersama Curaçao bukan isapan jempol belaka. Kabar mengejutkan datang dari beberapa pemain timnas Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Sejumlah nama seperti Nathan Chuaon, Tom Hai, Justin Hubner, hingga Shane Patinama kini berada di ambang ketidakpastian setelah kontrak mereka tidak diperpanjang klub masing-masing. Bahkan, Rafael Struijk resmi meninggalkan Brisbane Roar, dan Jordi Amat telah berpisah dengan Johor Darul Tazim. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan karir mereka, terutama menjelang babak penting menuju Piala Dunia. Mantan pelatih timnas U23 Rahmat Darmawan angkat bicara mengenai kondisi ini. Ia mendorong para pemain untuk tidak gengsi bermain di Liga 1 jika memang sulit mendapat menit bermain di luar negeri. Menurutnya, yang paling penting adalah kesempatan bermain secara reguler agar performa tetap terjaga. Lebih baik tampil di Liga 1 daripada hanya duduk di bangku cadangan di luar negeri, ujarnya tegas. RD menekankan bahwa atmosfer pertandingan nyata jauh lebih berdampak dibanding hanya latihan tanpa intensitas kompetitif. Pernyataan ini muncul di tengah isu kembalinya beberapa nama ke Liga Indonesia. Klub promosi Bayangkara Presisi Lampung FC bahkan secara terbuka siap menampung pemain timnas yang kehilangan klub. Nathan Chuaon misalnya, hanya tampil 2 menit untuk Swansea musim lalu. Sementara Tom Hai dirumorkan didekati Persija Jakarta, dan Struijk santer disebut menjalin komunikasi dengan Bali United. Ini menjadi sinyal bahwa Liga 1 bukan hanya jadi pelarian, tapi juga opsi strategis. Rahmat Darmawan juga menyoroti pentingnya lingkungan yang mendukung baik secara latihan maupun pertandingan. Ia menyatakan bahwa tanpa menit bermain nyata, sulit bagi pemain untuk menjaga level performa optimal. Meski kompetisi lokal dinilai belum sekelas Liga Eropa, namun konsistensi bermain akan sangat mempengaruhi perkembangan individu. Nama Jai Itzes kini makin harum di kancah sepak bola Eropa, khususnya Italia. Kapten timnas Indonesia ini dikabarkan sedang jadi rebutan 4 klub besar Serie A. Media Italia seperti Messaggero Veneto dan Tutto Mercatoe melaporkan bahwa Udinese, Bologna, Fiorentina, dan Torino sedang bersaing untuk merekrut bek tangguh milik Venezia tersebut. Mereka melihat potensi besar dalam diri Itzes, yang baru saja menjalani musim impresif di Serie B bersama Venezia. Udinese disebut sebagai klub yang paling agresif dalam perburuan ini. Mereka tengah bersiap kehilangan bek utama mereka Jacob Bijol yang dikabarkan akan bergabung ke Leeds United di Liga Inggris. Itzes pun dianggap sebagai pengganti ideal. Dengan kontrak yang masih tersisa 2 tahun di Venezia, bandrol Jai Itzes disebut mencapai 6 juta euro atau sekitar 113 miliar rupiah. Angka ini dinilai cukup tinggi untuk pemain dari Asia Tenggara, tapi sepadan dengan performanya. Fiorentina dan Bologna juga disebut sebagai pesaing serius. Kedua klub ini sedang mencari bek tengah muda dan tangguh untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Keduanya diyakini akan melakukan pendekatan langsung dalam waktu dekat. Sementara itu, Torino diam-diam juga bergerak cepat agar tidak ketinggalan dalam perburuan. Menurut Tutto Mercatoe, Torino melihat Itzes sebagai aset jangka panjang yang cocok untuk sistem permainan mereka. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Jai Itzes akan menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Serie A secara reguler.
Ini bisa jadi lompatan besar bagi karirnya dan juga citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Ketertarikan 4 klub Serie A juga membuktikan bahwa pemain Asia kini mulai mendapatkan pengakuan di Liga Top Eropa. Pertanyaannya sekarang, kemana Itzes akan berlabuh? Dan apakah Venezia rela melepas kapten andalannya? Welber Jardim adalah salah satu pemain muda paling menjanjikan yang dimiliki timnas Indonesia U20 saat ini. Ia dikenal sebagai bek sayap kanan yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan, dan punya ketenangan bermain yang jarang dimiliki pemain seusianya. Berbeda dari kebanyakan pemain diaspora Indonesia, Welber memilih meniti karir di Brasil, negara kelahiran ayahnya. Ia merupakan binaan Akademi Raksasa Brasil, Sao Paulo FC, sejak level usia dini. Namanya mulai mencuat saat tampil konsisten di Piala Dunia U17 dan berlanjut menjadi sosok penting dalam keberhasilan Indonesia menjuarai AFF U19 setelah menaklukkan Thailand di partai final. Namun, setelah kegagalan timnas Indonesia U20 lolos dari fase grup Piala Asia U20 pada Februari 2025 lalu, nama Welber sempat meredup. Kekalahan dari Iran dan Uzbekistan membuat Garuda Muda harus pulang cepat, dan Welber pun kembali ke Brasil untuk melanjutkan karirnya. Tapi kabar baik datang tak lama kemudian. Pada 7 Maret 2025, Welber mengumumkan lewat akun Instagramnya bahwa ia resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Sao Paulo FC. Momen itu disambut penuh rasa syukur oleh Welber, yang mengaku teringat banyak teman seperjuangan yang belum mendapatkan kesempatan serupa. Ini jadi bukti bahwa potensinya benar-benar diakui oleh salah satu klub elit di Amerika Selatan. Meski belum promosi ke tim utama, Welber kini diproyeksikan membela Sao Paulo U20 di kompetisi nasional CBF Brasileiro 2025. Ini adalah langkah penting menuju skuad senior yang selama ini dikenal melahirkan bintang dunia seperti Cafu dan Casemiro. Bagi timnas Indonesia, Welber bisa jadi aset besar dalam jangka panjang. Jika terus berkembang di Brasil, bukan tidak mungkin ia akan jadi tulang punggung timnas senior di masa mendatang. Nathan Chuaon resmi dicoret dari skuad Swansea City, menyusul pemutusan kontrak atas kesepakatan bersama. Padahal, kontraknya baru akan berakhir pada musim panas 2026. Keputusan ini menandai kegagalan Nathan menembus skuad utama Swansea, setelah hanya mencatatkan 3 penampilan, 2 diantaranya di Carabao Cup. Bahkan, di kompetisi Liga Championship ia cuma bermain selama 2 menit. Ketika dipinjamkan ke Heerenveen pun, nasibnya tak berubah, hanya 15 menit dalam 4 pertandingan. Status tanpa klub ini menambah daftar pemain timnas Indonesia yang berpotensi tak punya tempat bermain menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Nathan, ada nama Tom Hai, Justin Hubner, Shane Patinama, dan Rafael Struijk yang juga belum punya klub baru. Situasi ini tentu jadi alarm bagi pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ia pernah menegaskan bahwa hanya pemain dengan menit bermain cukup yang akan dipanggil ke tim nasional. Dengan beban membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, Kluivert kini menghadapi dilema, tetap memakai pemain diaspora berpengalaman tapi minim menit bermain, atau fokus pada pemain lokal yang aktif di Liga 1. Nathan dan rekan-rekannya mesti segera menemukan klub baru demi menjaga peluang mereka. Jika tidak, performa dan ritme permainan mereka bisa anjlok dan memengaruhi kekuatan tim secara keseluruhan. Waktu semakin menipis, sementara lawan di ronde keempat tidak akan mudah. Rahmat Darmawan, mantan pelatih timnas Indonesia, angkat suara atas fenomena ini. Ia menyarankan agar pemain diaspora yang kesulitan mendapat tempat di Eropa sebaiknya pulang ke Indonesia dan bermain di Liga 1. Menurut RD, menit bermain jauh lebih penting daripada gengsi liga. Kompetisi lokal bisa jadi jalan keluar sekaligus panggung pembuktian. Persaingan sengit antara timnas Indonesia dan Vietnam kini menghadapi babak baru. Selama bertahun-tahun, media Vietnam menjadikan skuad Garuda sebagai topik utama dalam pemberitaan mereka. Namun kini, perhatian itu perlahan menghilang. Timnas Indonesia, meski dilatih Patrick Kluivert dan penuh pemain diaspora, mulai kehilangan daya tarik di mata media Vietnam. Ada pergeseran fokus yang cukup mencolok dalam beberapa waktu terakhir. Media Vietnam kini lebih banyak menyoroti perkembangan timnas Malaysia. Hal ini terjadi setelah Malaysia menghancurkan Vietnam dengan skor 4-0, sebuah hasil yang mengguncang persepsi sepak bola Asia Tenggara. Kekalahan telak itu rupanya mengubah pandangan media Vietnam terhadap siapa ancaman nyata di kawasan regional. Tak lagi menganggap Indonesia sebagai rival utama, mereka kini waspada terhadap kebangkitan Harimau Malaya. Menurut laporan Soha, Malaysia disebut-sebut mengalami peningkatan drastis, salah satunya karena keberhasilan proses naturalisasi pemain dari Eropa dan Amerika Selatan.
Bahkan, Malaysia kini diundang mengikuti turnamen bergengsi menggantikan Rusia. Meskipun peringkat FIFA Malaysia masih rendah, media Vietnam menilai kualitas permainan mereka telah naik kelas. Situasi ini membuat Malaysia dianggap lebih siap menghadapi tim-tim kuat di Asia ketimbang Indonesia. Perubahan fokus media Vietnam ini bisa menjadi sinyal peringatan bagi timnas Indonesia. Jika selama ini Indonesia dijadikan tolok ukur oleh rival regional, kini posisinya bisa tergeser. Timnas harus merespons dengan hasil nyata, bukan hanya komposisi skuad yang mentereng. Dengan Piala AFF U23 2025 di depan mata, Indonesia harus membuktikan bahwa mereka masih layak disebut kekuatan utama Asia Tenggara. Kekalahan 0-6 dari Jepang pada laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar jadi tamparan keras bagi timnas Indonesia. Namun ternyata, sinyal bahaya itu sudah dikirim jauh sebelum pertandingan. Media dari Curaçao, negara yang pernah dilatih Patrick Kluivert, sempat mengungkapkan secara belak-belakan kelemahan sang pelatih. Sayangnya, peringatan itu seperti diabaikan, hingga akhirnya terkonfirmasi lewat kekalahan telak dari Jepang. Melalui unggahan di akun X, Curaçao Football News menyebut Kluivert tak punya pendekatan taktik yang rapi dan membingungkan para pemain. Mereka menyindir bahwa strategi Kluivert hanya sebatas keluar ke lapangan dan lakukan sesuatu. Bahkan pemain berdarah Belanda di skuad Curaçao kala itu pun mengaku bingung dengan instruksi pelatih. Unggahan tersebut menjadi bahan refleksi, karena situasi serupa tampak terjadi saat Indonesia tak berkutik di hadapan Jepang. Catatan Kluivert bersama Curaçao pun tak menggembirakan. Dari 6 pertandingan, ia hanya mampu meraih 1 kemenangan. Bahkan ada momen ia menempatkan gelandang sebagai striker dan gelandang bertahan sebagai winger, eksperimen posisi yang disebut-sebut sebagai biang kehancuran taktik. Kritik Curaçao terhadap pola main tanpa arah, rotasi yang tidak logis, serta ketidakmampuan membaca lawan kini mulai terasa familiar bagi publik Indonesia, khususnya usai hasil buruk kontra Jepang. Namun, Curaçao Football News juga memberi satu pujian kepada Kluivert, kemampuannya membujuk pemain diaspora. Banyak pemain top bergabung ke Curaçao saat tahu Kluivert jadi pelatih. Hal serupa kini terjadi di Indonesia. Tapi, dengan ronde keempat kualifikasi akan menghadirkan lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak, perekrutan saja tidak cukup. Kluivert harus segera menjawab kritik, atau justru membenarkan semua keraguan yang dulu sempat disuarakan Curaçao.